Selanjutnya Pak Akbar. Ya, oke mantap. Terima kasih. Oke, kita sampai di halaman kantor kita, base camp kita. Nah, ini kita masuk ke dalam. Kita lihat persiapan seperti apa yang dilakukan teman-teman tim kita. Assalamualaikum. Halo. Hai, Wan. Halo. Kenapa nih? Biasa. Sibuk. Oke. Nah, ini Kang Darmo, tim kita juga yang lagi terlibat di event ini. Ini Kang Lut, kalian di sini. Nah, ini koordinator program kita kali ini. Halo. Kang Kontak. Gimana? Gimana nih? Ngapain? Koordinasi. Koordinasi. Karena memang ini hal yang baru, jadi memang fasilnya butuh adaptasi dan ya. Tapi bukan nggak bisa ya, tapi karena belum biasa. Belum biasa. Oke. Belum biasa. Apalagi ini berhubungan dengan teknologi dan berhubungan dengan resource yang mereka punya, juga ada yang support, ada yang enggak kan. Itu ternyata jadi bahan pikiran kita. Kita harus support bener. Penunjangnya ya. Penunjangnya, toolsnya memang harus support. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan, hari ini saya pribadi dan tim teman-teman dari Boots ngalamin satu hal yang luar biasa menurut gua. Jadi di masa pandemi ini semuanya berubah. Semua sektor, industri, jasa, apapun berubah. Kita sebagai orang-orang kreatif dituntut untuk cepat beradaptasi, cepat bertindak. Ini gue cerita awal dulu ya, awal pandemik shock bener, nggak tahu mau ngapain karena jasa kita terpukul banget, tidak boleh berkegiatan, banyak event di cancel, ditunda. Tapi di balik itu ternyata masih ada peluang lain yang kita sesuaikan, kita kondisikan, kita adaptasikan. Jadi hari ini alhamdulillah berhasil membuat atau menciptakan kreasi baru, sebuah program yang memanfaatkan media aplikasi online atau orang menyebutnya digitalisasi. Saya nggak sendiri, saya dibantu tim hebat saya, Kang Kontak. Satu lagi ada Pak Utoro ya, coach kita dan teman-teman pengatur yang sudah ada tidak ada di sini tapi di lokasi. Jadi langsung aja ke ini ya, ke yang mau kita infokan nih ke teman-teman. Tentang mudah-mudahan menjadi inspirasi teman-teman lain bahwa kita memang ditakdirkan jadi orang kreatif ya, membuat, mencipta ya, meskipun ini tidak original. Tapi seorang senior saya pernah bilang bahwa sekarang zamannya ATM, yaitu amati, tiru, dan modifikasi. Udah sah, tidak melanggar. Kecuali kita menjiplak langsung sesuatu yang ada registernya, itu nggak boleh. Tapi kalau kita melihat, meniru, dan memodifikasi, senior saya bilang sih itu oke, sah. Ya kan? Nah, gimana Bung Mata? Setelah tadi kita mulai sesi program virtual ya, dimana segala sesuatunya bukan persentase mungkin ya, tapi sesuatu yang benar-benar terbalik gitu ya, opposite ya. Kita berhadapan langsung, sekarang nggak berhadapan dulu, gimana? Ya, perubahannya banyak. Yang pasti ini dari handphone yang selama ini saya punya, padahal ini handphone canggih, tapi hanya bisa digunakan hanya sebatas chat, misalnya nonton gitu. Tapi tidak digunain buat yang bermanfaat. Ya. Nah, jadi bukti smartphone sekarang terbukti ya. Nah, smartphone terbukti. Ya, smartphone terbukti, dan memang ya semuanya sih tergantung sama kita. Ya. Seberapa besar kita memanfaatkan si sumber teknologi ini. Nah, tadi pada saat proses
ada beberapa yang lucu. Beberapa yang lucu, biasanya onta kan ngabojek gitu Iya, ya, ngabojek ketika offline bertemu langsung Dengan peserta, dengan sebebas mungkin onta berekspresi. Tapi tadi ada kikuk, Iya. ada kagok, karena memang onta berhadapannya bukan sama orangnya. Ya, tapi Berhadapannya dengan jeung alat ya. laptop gitu ya. Berhadapannya jeung kamera anu memang wah itu satu hal yang menakutkan Iya. bagi onta. Tapi ya proses berjalan. Tadi sempat ya harusnya seperti ini, tapi karena memang keterbatasan referensi gitu ya mengenai si Penguasaan teknik ini. teknologi. Penguasaan teknologi ini ada sempat miss memang, tapi alhamdulillah peserta sampai saat ini sih antusiasnya keren. Keren. Nah, kita dibantu banget sama mereka. Ya, karena mungkin mereka juga merasakan hal yang sama dengan kita ya. Benar, Excitingnya benar, nih benar. apa beda gitu ya. Beda walaupun kan orang sering ngobrolnya Iya. kalau ya terjadi mah Nah, ya teh antusiasnya peserta akan Seperti terlihat apa, mah ya. gitu. Ternyata terlihat terlihat ya. dengan chattingan Japri mereka all out, Iya. katanya pengen all out, itu satu bukti. Yang keduanya Banyak nah, pertanyaan tadi ya di banyak diskusi ya. pertanyaan, diskusinya hidup gitu ya. Kemudian ketika onta ajak bergerak Iya. juga mereka mau, walaupun maranehna sorangan ya, di ruang kosong Iya, gitu iya. ya. Kebayang ya kalau lucu mereka ketawa sendiri ya. Gitu. Mungkin kalau kita share recordingnya mereka akan sedang Iya. Akan jadi momen apa ya? Lucu lah buat mereka ya. aneh bagi mereka, tapi mudah-mudahan sih mereka kedepannya bahwa sisirian sorangan tidak mengganggu mereka Iya. ketika mereka memang ikut dalam proses ini. Betul. Gitu. Kemudian mereka berada dalam kesendirian di ruangan itu bukan satu masalah, tapi mereka punya teman yang ada di si teknologi aplikasi. Jadi kalau bicara ya ada dampaknya tuh sampai saat ini Onta merasa ada. Iya, betul. Tadi juga gue ngikutin di chattingannya, paling tidak apa ya, indikator dampaknya itu adalah dengan pertanyaan mereka Ya. yang berusaha ngejar Nah, dari apa yang disampaikan oleh pemateri ya. Ya. Nah, itu kan salah satu bentuk keterlibatan emosi, keingintahuan mereka gitu. Bahkan kalau gue lihat dari beberapa sebelumnya, ini pertanyaan paling banyak nih dibanding dengan offline ya. Ya. Offline cenderung mereka diam Benar. kalau di kelas ya. Tapi tadi kelihatan mungkin ini salah satu apa ya? Keuntungan online mungkin Iya, karena mereka memang nggak ada yang agak ngerasa sedikit bebas, ya. ngerasa ningali Iya, gitu kan. karena kan ada pepatah mengatakan ketakutan terbesar manusia kedua setelah kematian adalah bicara di depan umum atau menyampaikan pendapat di depan orang banyak ya gitu. Nah ini mungkin bisa jadi itu dengan model sekarang yang online, di mana masing-masing peserta atau individu bisa lebih bebas Ya. berekspresi dan mengungkapkan pendapat. Itu salah satu nilai positifnya. Oke, balik lagi, kita ingin nyampein dari ini tentang konsepnya tadi ya, programnya, bahwa sebuah pelatihan yang tadinya di situasi normal itu offline, tatap muka ya disebutnya, sekarang tatap mukanya melalui media gitu. Nah, lantas persiapan apa lagi yang untuk menunjang ide-ide tadi? Oke, nanti kita lihat studio sederhana kita. Apa dibilang sederhana ya, karena sesuatu yang baru adaptasi tadi ya, kita harus coba lagi adaptasi. Nah, biar nggak penasaran, kita lihat studio di dalamnya ya. Oke. Nah, ini awalnya meeting room kita rubah ya, sedemikian rupa. Lagi-lagi tentang adaptasi, menyesuaikan dengan situasi yang kita buat untuk di program online kali ini. Nah, selain aplikasi utama Zoom yang kita tambah atau kita perkaya, yaitu kita coba menggunakan kameranya eksternal ya. Jadi bukan kamera dari aplikasi atau di handphone ya. Jadi kita menggunakan kamera untuk pencahayaan juga kita tambah dengan lampu. Kemudian untuk host atau koordinator program bisa berinteraksi dengan peserta. Yang dibantu dengan operator. Ya, Ada operator. ada operator ya. Iya. Ya.
Jadi kalau di offline operator itu di musik ya. Ya. Biasanya DJ. Kalau di sini operatornya di apa di aplikasinya. Ya. Ya, itu. Jadi memang ya itulah hebatnya kita kerja satu tim. Ya. Oh. Jadi memang apa ya, kalau kita sering mengajarkan ke teman-teman peserta tentang teamwork, kita aja harus teamworknya harus kuat dulu ya. Itu antara host dan operator harus matching ya. Tahu gestur nanti Iya. itu harus tahu itu. Ya, karena salah satu yang saya perhatikan di program ini, salah satu apa ya namanya yang diperhatikan oleh keterlibatan satu ya dari ekspresi juga Ya. ya, ekspresi apa kita dalam berkomunikasi menggunakan aplikasi ini, karena berbeda antara komunikasi offline ya Bu Onta dengan online. Apa yang memang memberikan influence ke Iya. mereka Pak? Gimana Pak tadi soal tadi? Adakah kendala? Iya, iya. Soal sinyal, soal tadi materi gimana? Dan mereka menjawabnya dengan baik. Oke. Ternyata. Mungkin itu apa terjemahan dari cara waktu di offline ya, Ya. kita menghampiri ya, Oh. dengan Jamre ya, gitu. Iya, Oke, benar. oke. Keren ya? Iya, asik ya. Asik. Jadi mikir lagi yang setelah kemarin kita vakum. Iya. Karena sempat ada ini guyonan ya teman-teman gitu kan, ini kelamaan kita nggak event gitu, nanti kikuk lagi kagok lagi nggak gitu. Ternyata kita ngadapinnya kikuk kagoknya di situasi lain ya. Ya. Sangat beruntung sekali kita ya. Beruntung. Oke, jadi ini yang perlu kita sampaikan ke semua gitu kan, bahwa rekan-rekan sejawat kita juga dulu banyak ya, mungkin ini bisa jadi inspirasi buat mereka bahwa sesuatu yang kita rancang, sesuatu yang kita buat, dikemas gitu kan, program ini itu bisa dalam tanda kutip ya, ketika bicara kita bisnisnya itu laku terjual. Oh iya. Klien kita di luar masih banyak, mungkin perlu edukasi juga ke klien, karena tidak semudah kita menjual jasa pelatihan secara offline ya. Gitu. Oke teman-teman, jadi selain kita ini di Basecamp atau kita di studio kita nyebutnya, itu yang terlibat adalah fasilitator yang ada di lokasi jauh di luar sana, di Jakarta, di Bogor, Depok ya, dimana mereka mencoba memfasilitasi peserta untuk eksplorasi, untuk merasakan atau mendapatkan experience-nya dari program ini di tempat-tempat yang sudah kita pilih, di mana tempat itu boleh dibilang tempat yang nilai sosialnya tinggi ya. Ada panti asuhan, rumah singgah, terus panti jompo, terus ada penampungan para pemulung dan sebagainya. Karena program ini memang ditujukan, atau salah satu tujuan dari program ini adalah menumbuhkan rasa empati dari para peserta.